Oke, selamat malam anak-anak. Hari ini Mister akan mengajar. Kita akan masuk bab baru yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, ini ada mirip-miripnya dengan persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat, bentuk umum fungsi kuadrat Mister singkat jadi FK ya, FK. Nah, biasanya fungsi kuadrat itu diawali dengan fx atau gx, boleh juga sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, yang bagian belakang ini kan mirip dengan fungsi kuadrat, persamaan kuadrat. Ini kan mirip dengan fungsi kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat ya. Nah, bedanya kalau persamaan kuadrat itu sama dengan 0, kalau fungsi kuadrat itu biasanya fx sama dengan apa gitu ya. Nah, contoh fungsi kuadrat, misalnya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 5 misalnya gitu. Jadi ini A-nya 2, B-nya 1, C-nya minus 5. Atau yang lain, GX sama dengan 5 dikurang X kuadrat. Nah, ini juga fungsi kuadrat. Ini C-nya 5, B-nya 0, sedangkan A-nya itu minus 1. Itu ya. Atau yang lain misalnya terakhir, HX sama dengan misalnya 3x dikurang 2x kuadrat. Nah, ini juga fungsi kuadrat gitu ya. Fungsi kuadrat itu intinya kalau dia punya x pangkat 2. X pangkat 2 ya. Nah, dan variabelnya nggak selalu x. Bisa misalnya di sini, misalnya kasih contoh yang lainnya, misalnya FA gitu, FA. Nah, variabelnya jadi A dong. Jadi misalnya A kuadrat dikurang A kurang A aja misalnya gitu, itu juga fungsi kuadrat. Misalnya GC sama dengan 2C dikurang atau ditambah C pangkat 2. Nah, itu juga fungsi kuadrat. Nah, itu bentuk-bentuk fungsi kuadrat. Nah, sekarang apa sih yang biasa ditanya di fungsi kuadrat? Nah, untuk dasar itu ada beberapa, ada mungkin 5 atau 6 yang biasa ditanya. Itu untuk di awal pelajaran fungsi kuadrat. Nah, misal kasih contohnya aja ya. Contohnya ini, misal udah buat, bilang untuk fungsi kuadrat fx, x pangkat 2, ini pangkat 2 ya, kurang 2x kurang 3, tentukan. Nah, ini yang biasa ditanya nih kalau awal-awal pelajaran fungsi kuadrat Anda sekian. Nah, kita jawab satu-satu ya. Jawab. Sekarang bisa ajarin cara belajarnya. Nah, contoh. Nilai fx jika x sama dengan 3. Nah, kamu disuruh cari nilai fx jika x sama dengan 3. Selalu pertama, kamu ambil dulu rumusnya, fungsinya. Fungsinya itu yang ini. Ini namanya fungsi kuadrat. Nah, selalu ambil dulu rumus fungsinya. Fx itu namanya rumus fungsi. X kuadrat dikurang 2x kurang 3. Nah, bagian A ditanya tuh nilai fx jika x sama dengan 3. Ya sudah, berarti kamu ganti x-nya sama dengan 3. Artinya x-nya diganti 3, berarti yang ini juga diganti 3 ya. F3 sama dengan 3 pangkat 2, semua x diganti 3. Dikurang 2 kali 3, dikurang 3. Gitu ya. Nah, sama dengan berapa nih? 9 dikurang 6 dikurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Jadi fx atau f3 itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi jawaban bagian A itu nilai fx jika x sama dengan 3 ya 0 gitu ya. Jawabannya 0. Sekarang bagian B. Kalau bagian B gimana? Kalau bagian B
Nah, selalu kalau mau menjawab pertanyaan, selalu mulai dari rumus fungsinya. Ambil rumus fungsinya dulu. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Gitu ya. Nah, nilai FA jika A sama dengan 1. Itu mirip dengan pertanyaan nomor bagian A. Jadi misalnya FA, kalau ini kan X-nya ini kan kamu ganti dengan 1 dengan A. Berarti X yang di belakang sana juga kamu ganti dengan A. Jadi sama dengan A kuadrat dikurang 2A kurang 3. Nah, terus katanya kalau A-nya 1 berarti FA-nya berapa? Berarti A-nya sekarang diganti dengan 1. 1 ya. Semua A diganti 1. Berarti 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 dikurang 3. Gitu ya. Sama dengan 1 dikurang 2 kurang 3. Berarti berapa tuh? Berarti F1-nya sama dengan 1 kurang 2 kurang 3 minus 1 minus 4. Nah, jadinya jawabannya minus 4. Berarti FA, nilai FA untuk A sama dengan 1 itu sama dengan minus 4. Nah, sekarang bayangan dari 2 oleh F. Kita di slide berikutnya C. Kita selalu ambil rumus fungsinya dulu. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Nah, dia bilang bayangan dari 2 oleh F. Nah, kalau ditanya bayangan itu sama kayak mencari Fx, sama kayak contoh A dan contoh B, jawaban A dan B. Artinya kamu disuruh cari F2, bayangan dari 2 oleh F. Berarti kamu ganti X-nya 2 atau substitusi X-nya jadi 2. Berarti karena di sini X-nya disubstitusi jadi 2, ya sini juga X-nya substitusi jadi 2. Jadi 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 kurang 3. Jadinya 4 dikurang 4 dikurang 3, hasilnya 3. Jadi bayangan dari 2 ya, bayangan dari 2 oleh F itu sama dengan 3. Gitu ya. Oke, sekarang bagian D. Bagian D itu dia bilangnya nilai X jika Fx sama dengan 0. Nah, ini agak beda nih dari contoh A, B, C. Selalu ambil persamaannya dulu, rumus fungsinya. Sama dengan X kuadrat. Misal ganti warna ya, supaya bisa membedakan yang atas dan yang bawah. Saya ganti yang hitam. Nah, selalu ambil rumus fungsinya dulu. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Nah, dia tanya nilai x jika fx-nya 0. Nah, ini sekarang fx-nya yang 0. Berarti ini sama dengan 0. Ditanya x-nya berapa. Berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Gitu ya. Ditanyanya nilai x-nya tuh. Nilai x. Yang ditanya nilai x. Jika fx-nya sama dengan 0 berarti fx-nya sama dengan 0, x-nya berapa. Nah, ini jadinya persamaan kuadrat yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Nah, cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3, yaitu dengan cara memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus gitu ya. Nah, ini kita akan coba selesaikan dengan cara memfaktorkan. Ini soalnya gampang. Tinggal kamu buat seperti ini. Nah, ini X, di sini juga X. Gitu ya. Nah, di belakang X itu ada apa? Karena di sini 3, cari bilangan yang dikalikan sama dengan minus 3. Ya, minus 3 dengan 1. Atau 1 dengan minus 3, atau minus 1 dengan 3. Nah, karena ini minus 2 berarti dijumlahin harus 2. Berarti harusnya di sini minus 3 dan plus 1. Gitu ya. Plus 1. Karena kalau minus 3 dikali dengan 1 itu minus 3. Minus 3 ditambah dengan 1
itu minus 2. Gitu. Nah, difaktorin jadi gitu ya. Jadi nilai X-nya berapa? Kan dicari nilai X-nya tuh. Berarti X, ya ada 2 nilai X-nya. X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X di sini kamu dapat sama dengan sama dengan 3. Yang kedua berapa? Dari sini kamu dapatnya. X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan minus 1. Nah, kan dia bilang tuh, nilai X supaya Fx-nya 0. Ini pertanyaan bisa diulang lagi ya. Nilai X jika Fx sama dengan 0. Berarti nilai X-nya itu ada 2. X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 1. Itu jawabannya. Oke. Sekarang bagian E. E itu, nah kita tulis dulu rumus fungsinya. Selalu mulai dari rumus fungsi. Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Gitu. Dia tanya nilai B jika FB sama dengan 1. Nilai B jika FB sama dengan 1. Berarti kamu tulis dulu dong FB. FB. Nah, di sini kan X-nya disubstitusi jadi B, diganti jadi B. Gitu ya, Mister kasih warna yang berbeda. Ini F-nya, X-nya disubstitusi jadi B. Berarti yang belakang sana juga X-nya diganti B atau disubstitusi jadi B. Jadi B kuadrat dikurang 2B dikurang 3. Nah, dia tanya nilai B jika FB-nya sama dengan 1. Berarti FB-nya 1 katanya, FB-nya 1. Berarti ini ganti 1, ditanya B-nya berapa. 2B 3. Nah, ini kamu jadiin persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu yang bab sebelumnya. Ini dijadiin sama dengan 0. Jadi dengan cara gimana? Di balance method. Di balance method ya, berarti sini kurang 1, sebelah juga kurang 1. Sehingga yang sini sama dengan 0 sama dengan B kuadrat dikurang 2B dikurang 4. Nah, ini sudah jadi persamaan kuadrat nih. Gitu ya. Nah, sekarang kalau menyelesaikan mencari nilai B, ya caranya pakai rumus persamaan kuadrat. Gitu. Ada 3 cara untuk mencari nilai B, yaitu yang pertama memfaktorkan bisa, melengkapkan kuadrat sempurna bisa, atau dengan pakai rumus. Nah, ini kita faktorin aja nih seperti contoh sebelumnya. Contoh bagian D. Ini dibuat seperti ini. Nah, di sini B, di sini B. Kenapa B? Karena B-nya 1. Nah, cari bilangan kalau dikaliin minus 4, kalau jumlahin minus 2. Berapa tuh? Kaliin minus 4, jumlahin minus 2. Wah, nggak ada nih kayak ini ya. Nggak ada nih. Nah, kalau nggak bisa difaktorin karena nggak ada, susah mencari bilangan kalau dikali minus 4 ditambah minus 2. Susah kan, kali itu kan 4 kali 1 minus 4 kali 1 ditambahin nggak bisa. Misalnya lagi 6 kali minus 2. 4 dengan 2. Nggak bisa juga. Minus 4 dengan minus 2 kalau ditambahin, minus 4 dengan 2 ditambahin minus 2 tapi dikaliin bukan 2. Gitu ya. Jadi tidak bisa. Ini tadi soalnya apa sih? Oh iya, FB sama dengan 1 ya. FB-nya sama dengan 1. Nah, berarti kalau tidak bisa difaktorin, jangan difaktorin. Langsung aja pakai rumus. Gitu ya. Pakai rumus ya. Nanti pun kalau nggak bisa dipakai rumus ya berarti nggak bisa dijawab. Gitu. Nah, sekarang pakai rumus itu kan rumusnya itu ini kan B. Ya udah, B itu gimana cara kamu bisa membedakan B ya? Ini B ini sama dengan, nah, B kuadrat minus B. Nah, B yang di sini bukan yang ini ya. B yang gini aja. Mister tentuin dulu. Ini A-nya, A itu sama dengan 1. B sama dengan minus 2. C sama dengan 4. Nah, B yang ada di sini itu bukan B yang ini.
gitu ya. Kan di persamaan kuadrat itu ada ABC gitu ya. Nah, ABC itulah yang B ini gitu ya. B itu maksudnya koefisien dari B ini ya. Nah, supaya kamu nggak bingung. Kan di sini ada B, kok ini B2, berarti ya udah nggak usah cari B lagi. B-nya -2. Nah, B yang di sini itu beda. Supaya kelihatan beda, misalnya bedain warnanya aja ya. Ini A1, ini B -2, ini C 4. Nah, nanti juga dalam pengerjaannya Mister buat warnanya berbeda supaya kamu nggak bingung ya. Nah, sekarang kita masukin rumusnya ya. Nah, dicari B, betul ya, dicari B. B itu berarti ini Mister ganti warnanya supaya nggak bingung. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC gitu ya, per 2A. Nah, B yang ini dengan B yang ini beda. B yang biru dengan B yang orange itu beda ya. Nah, sehingga tadi B-nya berapa ya? B orange-nya. B orange-nya kan -2. Berarti minus 2. Berarti min 2 ditambah plus minus -2 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya tadi 1, C-nya 4. C-nya -4 terus ini ya. Ya, ini C-nya -4. Ini -4 nih. Oke. Nah, 1 dikali -4. Ya. Dibagi 2 kali 1. Nah, sama dengan ini jadinya 2 plus minus akar 4 ditambah jadinya ini kan -4 kali 1 kali -4 jadi tambah 16 dibagi 2 gitu ya. Jadinya 2 plus minus akar 20 dibagi 2. Nah, berapa nih? Akar 20 itu 2 plus minus akar 20 itu 2 akar 5. Nah, kalau yang belum tahu belajar di akar yang di bab 1 ya. Nah, plus minus ya betul. Nah, sekarang misalnya buat lagi ya, ini ganti B-nya warna biru. Jadi B sama dengan misalnya ganti lagi dengan orange. B sama dengan, atau langsung aja biru aja terus kan udah nggak ada B-nya kan. B yang orange-nya sudah diganti. Nah, B sama dengan ini kalau ini B-nya kan ada 2 tuh. Jadi satunya ditambah 2 akar 5 dibagi 2. Sehingga B yang pertama itu adalah ini dibagi nih, karena ini tambah makanya dua-duanya dibagi. Yang ini 2 yang ini dibagi dengan 2 yang bawah, yang ini juga dibagi dengan 2 yang bawah karena dia tambah. Jadinya 1 ditambah 1 akar 5. 1 akar 5 itu akar 5 aja tulisnya. Itu B yang pertama. Sedangkan B yang kedua itu dikurang karena ini kan ada plus minus. Satunya dikurang, satunya tambah dong. Dikurang 2 akar 5 per 2. Gitu ya. Nah, sama karena ini kurang ada dua-duanya dibagi. Ini bagi dengan ini. Nah, gitu ya. Sama dengan 1 dikurang akar 5. Gitu ya. 1 dikurang akar 5. Jadi pertanyaannya tadi apa ya? Pertanyaannya tentu nilai B jika FB sama dengan 1. Berarti B-nya itu ada 2. Yang pertama 1 ditambah akar 5, B yang kedua 1 kurang akar 5. Nah, Mister pikir untuk persamaan fungsi kuadrat bagian pertama, pelajaran pertama fungsi kuadrat sampai di situ. Semoga apa yang Mister ajarin bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.